Hola, teman-teman penikmat film. Gua jarang banget ya nonton film horor sampai sakit perut. Bukan karena tegang, bukan karena jump scare, tapi karena ngakak. Dan Asrama Putri ini masuk ke kategori langka itu. Film yang secara objektif berantakan, tapi secara pengalaman nonton menghibur dengan cara yang gak disengaja. Ini tipe film yang bikin lo bilang, ya Tuhan ini mengerikan. Tapi 5 menit kemudian lo ketawa sendiri. It's so bad, it's good. Premisnya sebenarnya menarik, fenomena kesurupan massal di kampus Bogor. Datanglah dosen baru, Mia, yang mencoba bersikap rasional. Katanya ini bukan mistis, istilah medisnya possession trance disorder. Belum sempat kita mencerna itu, rektor muncul menggerakkan tangan, angin berembus dramatis. Gue sempat mikir, ini film horor apa origin story X-Men? Lalu masuk ke asrama. Ada Gwen, mahasiswa yang proaktif menyelidiki. Ada Loli yang kesurupan. Ada hantu perempuan pendendam bernama Sally. Ada buku harian tua. Ada dosen misterius bernama Lazuardi. Ada sindikat prostitusi terselubung. Ada ritual darah perawan. Ada kebangkitan istri. Ada sang raja. Dan di titik ini gue cuma bisa bilang, ini banyak banget. Masalahnya bukan kompleks. Masalahnya nggak fokus. Masalah eksekusi yang bikin chaos. Pertama, editing. Transisinya kayak belum kelar tapi udah dipotong. Scene lagi jalan, cut. Flashback muncul tanpa urgensi. Slow motion tiba-tiba, zoom in, zoom out, kayak kameranya lagi main ayunan. Kedua, acting. Gue nggak tahu ini arahan atau memang disengaja, tapi hampir semua orang di film ini kelihatan santai banget dalam situasi paling nggak masuk akal. Samuel Rizal, karismatik sih, tapi ekspresinya datar banget. Misterius boleh, tapi jangan kayak lagi nunggu syuting kelar dong. De Anissa sebagai Gwen justru paling niat. Dia satu-satunya yang kelihatan benar-benar mau membongkar misteri. Sisanya, aura ya udahlah, kerasa banget. Momen-momen ajaib, gue bisa nggak bahas ini. Ada adegan kesurupan massal di halaman kampus yang vibes-nya kayak latihan teater sore hari. Ada adegan mukul, tapi tangan nggak nyentuh badan, tapi sound efeknya duas-duas kayak keras banget. Ada adegan mau menyelamatkan orang dengan nyetrum pakai aki mobil. Langsung dari aki, gue ulang ya. Aki mobil. Dan dialognya juga kadang bikin bengong. Jangan judi online, bandarnya nggak tahu di mana. Kalau offline kan tahu. Ini satir atau motivasi MLM. Tapi jujur, di balik kekacauan itu, film ini punya potensi. Isu prostitusi terselubung di asrama kampus, itu berani. Fenomena kesurupan massal dikaitkan dengan trauma sosial, itu menarik. Balas dendam perempuan yang merasa tidak dihargai, itu bisa jadi kuat banget. Sayangnya semua itu cuma disentuh permukaan. Kayak banyak ide dilempar, tapi nggak ada yang digarap sampai matang. Film ini juga jelas punya ambisi jadi horor eksploitasi. Darah muncrat, vibe Evil Dead, tapi setengah hati. Kayak mau nakal tapi malu-malu. Ending atau ketiadaan klimaks. Dan ketika lo pikir plotnya nggak bisa makin absurd, twistnya datang. Bukan bikin shock, bikin ketawa. Endingnya pun gitu doang. Nggak ada payoff besar, nggak ada klimaks yang benar-benar nansep. Kayak filmnya berhenti, bukan selesai. Jadi apakah Asrama Putri film horor bagus? Secara teknis, enggak. Secara naskah, berantakan. Secara pengalaman nonton, aneh tapi menghibur. Ini bukan film buat semua orang. Kalau lo cari horor serius dengan atmosfer mencekam, ini bukan tempatnya. Tapi kalau lo menikmati kekacauan sinematik yang bikin lo ketawa sambil geleng-geleng kepala, film ini bisa jadi guilty pleasure. Kadang ada film yang gagal secara kualitas, tapi berhasil jadi pengalaman. Dan Asrama Putri adalah pengalaman. Menurut lo gimana? Ini horor gagal? Atau masterpiece dalam kategori so bad it's good? Tulis di komentar. Kita ketawa bareng. Bye-bye! Dope.